Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama patut untuk kita nyatakan syukur kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, masih memelihara setiap umatnya untuk dapat bersekutu dan beribadah pada saat ini. Dan yang berikut, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat dan Jemaat GKJ Merawat Kepantan Banyu Biru yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan praktik homilid 2. Praktik homilid 2 ini adalah praktik khotbah 2 di tempat ini. Dan oleh karena itu, perkenan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ricardo Bolo. Saya asal dari Tamanrasih Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Angkatan 2021. Asal sinode saya Gemit, Gereja Masihi Injili di Timor. Sekian perkenalan dari saya. Sekali lagi, Shalom. Sebagai pengantar khotbah, izinkan saya membawa sebuah ilustrasi yang berangkat dari pengalaman seorang tokoh terkenal bernama Mahatma Gandhi. Beliau adalah sosok pemimpin spiritual, walaupun agamanya bukan Kristen tetapi Hindu, tetapi beliau menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya. Beliau melihat bahwa ada keselarasan antara ucapan dengan tindakan dari sikap hidup Yesus. Beliau menyatakan bahwa umat Kristen beruntung memiliki sosok Tuhan yang tidak hanya meninggalkan ajaran bersifat wacana atau harafiah, melainkan ajaran itu betul-betul tampak di dalam perbuatan Yesus. Sehingga Mahatma Gandhi turut untuk menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya. Mahatma Gandhi terkenal dengan sosok yang penuh dengan integritas, wibawanya yang sangat tinggi, dan retorika gaya bicaranya yang memiliki efek luar biasa kepada lawan bicaranya. Suatu ketika Mahatma Gandhi didatangi oleh seorang ibu yang anaknya sedang menderita penyakit. Penyakitnya ini disebabkan oleh alergi terhadap garam. Orang tua dari anak ini telah banyak nasihat yang diberikan oleh orang tua, namun anak ini mendengar tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua ini untuk jangan lagi makan garam. Kemudian orang tua ini sudah putus asa dengan keadaan anaknya yang setiap kali ditegur tapi tidak mau melakukan, dan akhirnya orang tua ini menghadap kepada Mahatma Gandhi dan meminta bantuan kepada Mahatma Gandhi untuk memikirkan solusi bagaimana agar anaknya ini boleh dapat sembuh dari penyakit. Mahatma Gandhi pun menerima, dan dengan syarat Mahatma Gandhi meminta agar ibu ini boleh kembali ke rumahnya dan menyediakan waktu bagi Mahatma Gandhi untuk Mahatma Gandhi mempersiapkan diri selama 2 minggu. 2 minggu berlalu demikian, kemudian Mahatma Gandhi didatangi lagi oleh ibu anak ini dan mengingatkan agar Mahatma Gandhi kembali untuk pergi menasihati anak yang sedang menderita penyakit ini. Bapak Ibu Jemaat, apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi ternyata hanya meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi demikian: anak, berhentilah memakan garam. Mahatma Gandhi hanya meninggalkan pesan itu, kemudian kembali ke rumahnya dan membiarkan 1 minggu berikutnya anak tersebut sudah tidak lagi memakan garam. Kemudian orang tua ini terheran-heran karena mereka yang sering menasihati anak ini tidak mau melakukan, tetapi tiba-tiba Mahatma Gandhi yang bukan bagian dari keluarga kandung, tetapi nasihat Mahatma Gandhi diterima oleh anaknya. Lalu mereka kembali ke Mahatma Gandhi untuk bertanya bagaimana caranya, apa yang membuat pesan itu dapat tersampaikan kepada lawan bicara. Mahatma Gandhi menjawab bahwa 3 minggu yang lalu pertama kali ibu datang ke rumah saya masih makan garam.
Saya yang masih makan garam tidak mungkin mau menasihati anak ibu untuk tidak lagi makan garam. Maka saya menyiapkan diri saya selama 2 minggu untuk berhenti makan garam. Betapa bijaksananya Mahatma Gandhi. 2 minggu itu Mahatma Gandhi menyiapkan dirinya untuk tidak lagi makan garam, agar apa yang dikatakan berdasarkan apa yang dia lakukan dan pesan itu betul-betul tersampaikan. Melalui ilustrasi ini mengantar kita kepada esensi atau hakikat dari tema khotbah kita, yaitu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Sebagai umat Kristen, memberitakan pertobatan itu adalah hal yang wajib. Akan tetapi sulit. Mengapa sulit? Karena memberitakan pertobatan tidak hanya sifatnya bercakap-cakap, tidak sifatnya hanya berbicara banyak atau dalam istilah omong-omong, tetapi ucapan itu betul-betul ditunjuk atau diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Artinya bahwa pertobatan yang kita sampaikan kepada sesama kita, sebelum kita sampaikan, kita hidupi di dalam kehidupan kita, agar apa yang kita beritakan berdasarkan apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Di dalam keyakinan umat Kristen, ketika berbicara tentang hakikat dari pertobatan, tidak bisa terlepas dari seorang tokoh yang bernama Yesus. Dan pengenalan akan Yesus itu menjadi fondasi dasar bagi umat Kristen untuk mengenal hakikat dari pertobatan dan pengampunan dosa. Mengapa demikian? Karena sosok Yesus datang ke dunia dengan tujuan bukan hanya untuk menebus dosa manusia, melainkan mendatangkan gambar yang serupa dengan Allah, yaitu manusia sejati. Dia meninggalkan bahwa contoh manusia sejati adalah sikap hidup saya, ajaran yang selaras dengan tindakan Yesus. Itulah yang menjadi teladan hidup bagi umat Kristen, sehingga pengenalan akan Yesus menjadi fondasi dasar bagi umat Kristen untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah, pengenalan akan Yesus mencakup apa saja? Pengenalan akan Yesus mencakup beberapa hal. Yang pertama, peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Berbagai aspek kehidupan tentang Yesus harus betul-betul kita hayati di dalam kehidupan kita, agar kita layak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Peristiwa-peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus juga merupakan bagian dari hakikat pengampunan dosa, di mana kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dan tujuan dari kebangkitan Yesus adalah membangkitkan saya dan Bapak Ibu jemaat dari belenggu-belenggu dosa dan maut. Pada konteks Injil Lukas pasal 24, berita tentang kebangkitan Kristus pada waktu itu masih simpang siur. Sekalipun telah ada banyak kesaksian dari murid yang kembali dari Emmaus memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, namun murid-murid masih belum percaya. Murid-murid masih belum percaya. Artinya murid-murid masih memiliki sifat manusianya, yaitu keraguan. Nah, Yesus tidak berdiam diri, Bapak Ibu. Yesus dengan keunikannya, yaitu dia mewujudkan apa yang dikatakan itu, dia membuktikan kepada murid-muridnya. Sehingga pada waktu murid-muridnya diskusi tentang kebangkitan Yesus,
Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus menampakkan dirinya, murid-murid masih belum percaya berbeda. Murid-murid masih dibelenggu oleh keraguan, sehingga murid-murid mengatakan bahwa ini adalah sosok hantu dan bukan berupa fisik atau tubuh jasmani. Kemudian Yesus tidak mengalah. Yesus membuktikan dengan cara dia meminta makan kepada murid-muridnya, dan dia memakan makanan tersebut, sehingga itu menjadi bukti bahwa Yesus mau membangkitkan murid-muridnya dan umat manusia dari bentuk-bentuk keraguan, dan terutama dari belenggu-belenggu dosa dan maut. Hubungan antara pertobatan dengan peristiwa kebangkitan adalah Yesus mau membangkitkan umat manusia dari belenggu dosa dan maut. Agar melalui pemberitaan Injil tentang kebangkitan Yesus, umat juga boleh menerima kuasa kebangkitannya dan mampu memahami serta mengikuti maksud dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan pada kesempatan langsung pasal 3, Petrus sebagai murid Yesus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yesus pergi berkhotbah di Serambi Salomo Bait Allah dengan tidak terbelakangi oleh peristiwa penyembuhan terhadap seorang yang lumpuh sejak lahir, dan peristiwa ini membuat banyak orang terkagum-kagum dengan Petrus. Tetapi Petrus selaku murid Yesus, dia menampilkan kerendahan hati, dan dia mengatakan bahwa mujizat ini terjadi atas kuasa kebangkitan Yesus. Yesus yang telah ditolak oleh orang-orang Yahudi, sekalipun Pilatus telah mengaku bahwa Yesus seharusnya dibebaskan. Tetapi karena orang-orang Yahudi yang masih terbelenggu dengan pemahaman yang keliru bahwa Mesias yang mereka yakini adalah Mesias yang adalah seorang patriot yang hadir untuk membela, menolong umat Israel di dalam peperangan. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Yesus pun membuka pikiran murid-muridnya, mengatakan bahwa Mesias hadir dalam mewujudkan imam yang sejati, atau hadir sebagai pahlawan rohani, bukan pahlawan duniawi. Dan pada waktu khotbah Petrus di Serambi, ketika orang banyak itu mengikuti dan mengunjungi Petrus dan Yohanes, maka Petrus kemudian mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dengan rendah hati Petrus menyatakan bahwa mereka sebagai murid-murid Yesus tidak layak menerima penghormatan ini, karena yang layak hanyalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi saya dan Bapak Ibu teman sekalian. Sehingga titik tolak pemulihan kehidupan orang yang lumpuh ini terjadi bukan saat ia menerima mujizat, tetapi saat Yesus dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Yesus menjadi pusat dari pemulihan kehidupan. Petrus memahami bahwa apa yang telah mereka lakukan kepada Yesus adalah bentuk ketidaktahuan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah bentuk ketidaktahuan mereka atau kurang pengenalan akan Yesus.
Mereka tidak menghayati atau tidak mengenal Yesus dengan sepenuhnya, seutuhnya. Nah, ini juga terjadi pada umat-umat Kristen yang saat ini yang mengaku bahwa dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya ketika berbicara tentang pengenalan Yesus, artinya kita mau mengikuti apa yang Yesus kehendaki dan yang Yesus ingini. Artinya apa yang Yesus cintai, itulah yang umat Kristen cintai. Mencintai Yesus artinya mencintai apa yang Yesus cintai. Dengan sikap hidup Yesus yang telah Yesus wujud nyatakan di dalam kehidupannya, diharapkan agar umat Kristen boleh menjadikan itu sebagai sosok teladan di dalam menjalani kehidupan. Pemasmur pun demikian berefleksi tentang cara Allah menunjukkan pernyataannya, wajah Allah menyinari kehidupan umatnya setiap saat. Sekalipun umat manusia tetap masih jauh dari yang Allah kehendaki, tetapi Pemasmur mengatakan bahwa Allah selalu bersama-sama dengan umat manusia. Kita sebagai status anak-anak Allah tidak boleh melanggar hukum Allah agar dapat menjalani hidup yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pesan dari firman Tuhan hari ini kepada kita semua yang dapat kita bawa pulang dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tetap terus menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah, status kita sebagai anak-anak Allah, sehingga tidak boleh relasi kita putus dengan Allah. Agar apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, itulah yang kita lakukan berdasarkan relasi kita dengan Allah. Pesan berikut adalah melalui relasi intim dengan Tuhan, Bapak Ibu dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga bukan hanya mengerti, tetapi turut mengambil peran dalam menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia. Dan yang terakhir, membangun komitmen di dalam relasi kita dengan Tuhan, agar komitmen ini membawa kita mengenal maksud dan kehendak Tuhan. Realitas tentang Kristus yang telah mati dan bangkit ini menjadi jaminan pemulihan dan penataan kehidupan manusia yang telah lama terjadi akibat manusia dibelenggu dengan dosa. Namun jaminan ini tidak hanya milik para murid yang telah terlebih dahulu, melainkan juga untuk semua orang atau bagi dunia. Karena itulah kita diutus menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa ini kepada dunia, supaya karya keselamatan Allah dialami oleh dunia yang membutuhkan pertolongan Allah. Orang-orang percaya yang telah diselamatkan melalui karya kematian dan kebangkitan Yesus diutus ke dunia untuk membawa Injil. Injil adalah kabar baik yang berisi berita pertobatan dan pengampunan dosa. Untuk itu dibutuhkan kemauan dan keberanian yang disadari kebangkitan Kristus. Dengan demikian umat Allah keluar dari segala ketakutan dan menguasainya untuk pergi menjadi pekabar berita pertobatan dan pengampunan Allah. Semoga melalui firman Tuhan memampukan kita semua dengan lebih menjalin relasi dengan Tuhan serta mau berkomitmen untuk mengikuti maksud dan kehendak Tuhan. Amin.